Bear Brand merupakan salah satu produk olahan susu dengan menggunakan susu sapi segar dan tanpa bahan pengawet. Bear Brand ini melalui proses sterilisasi di mana menggunakan waktu yang singkat dan suhu yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme, baik mikroorganisme patogen maupun mikroorganisme pembusuk. Proses pengemasan Bear Brand ini yaitu dengan memasukkan susu yang sudah disterilkan ke dalam botol atau kaleng kemasan. Selanjutnya kemasan ini akan dimasukkan ke dalam ruang uap panas dan selanjutnya akan dilakukan pendinginan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya degradasi lebih lanjut pada nilai gizi susu ini. Dalam kemasan ini sudah terdapat beberapa informasi mengenai tanggal expired, kemudian ada komposisi informasi nilai gizi, dan terakhir itu ada tentang cara penyajiannya. Keju cheddar merupakan salah satu produk olahan susu yang berasal dari susu segar yang sudah dipasteurisasi dengan kandungan lemak sekitar 48% dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses fermentasi. Keju cheddar ini diperoleh dari proses pemisahan padatan susu melalui proses koagulasi yang dibantu oleh peran mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat dan enzim. Salah satu bakteri yang berperan dalam proses pembuatan keju cheddar ini yaitu bakteri Streptococcus. Selanjutnya dalam keju ini juga ditambahkan dengan garam. Hal ini bertujuan sebagai tambahan rasa asin dan menjadi salah satu bahan pengawet. Proses pematangan keju ini terjadi karena adanya enzim yang dihasilkan oleh bakteri starter. Kemudian keju yang sudah jadi itu berbentuk padat namun tidak keras. Dalam kemasan keju cheddar ini terdapat beberapa informasi mengenai tanggal expired ada di sini. Selanjutnya ada mengenai informasi nilai gizi dan cara penyimpanan keju cheddar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Pratama dengan NIM 1805-1040-115. Saya berasal dari Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syakwala. Nah, di sini saya akan mereview produk, yaitu produk olahan susu ya, sebagai syarat untuk menuntaskan tugas praktikum TPS Teknologi Pengolahan Susu. Nah, di sini produk yang akan saya review itu ada dua. Yang pertama adalah susu steril. Ya, susu steril ini adalah hasil dari proses pengolahan susu dengan cara disterilisasi, yaitu dengan cara UHT, ultra high temperature, suhunya itu tinggi di atas 100 derajat Celcius. Nah, di sini mereknya yang saya gunakan adalah Ultramik ya. Kemudian sterilisasi itu nama prosesnya dan hasilnya itu namanya susu steril. Nah, ini juga sama seperti Bear Brand. Bear Brand itu sebetulnya susu steril dia. Kemudian produk yang kedua yang Oke, baik. Selanjutnya saya akan mereview produk yang kedua, yaitu adalah yogurt. Nah, di sini salah satu produk yogurt yang saya gunakan merek dagangnya adalah Cimori ya. Nah, yogurt ini adalah produk susu dengan metode fermentasi. Dia sini menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Staphylococcus thermophilus. Nah, Lactobacillus bulgaricus sendiri dia mempengaruhi cita rasa dari yogurt sendiri. Nah, kemudian jika Staphylococcus thermophilus dia mempengaruhi aroma. Jadi aroma dari yogurt itu dipengaruhi oleh Staphylococcus thermophilus dan rasa dari yogurt itu dipengaruhi oleh Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini awalnya sebelum jadi yogurt, susu murni itu kita pasteurisasi. Kemudian setelah dipasteurisasi, dia sudah kita dinginkan dulu. Setelah kita dinginkan susu sekitar 40 derajat Celcius ke suhu ruang, kita taburkan bibit bakteri yogurt. Nah, yaitu bibitnya adalah yang tadi saya bilang Lactobacillus bulgaricus dan Staphylococcus thermophilus. Nah, setelah ditaburi bibit, nah nanti setelah itu akan terjadinya penurunan pH dan naiknya kadar asam laktat. Ketika sudah naik kadar asam laktat itu nanti
terjadilah proses koagulasi, yaitu proses penggumpalan. Jadi dia gumpalnya homogen, maka terbentuknya yogurt. Nah, teksturnya itu kental karena proses terkoagulasi antara protein susu yang dikoagulasikan oleh bakteri asam laktat ya. Nah, di sini Cimory ini sudah dilakukan modifikasi dengan menambah berbagai macam rasa. Oke, sekian untuk video reviewnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oknisa Putri dengan NIM 180510401118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk-produk olahan susu yang terdapat di pasaran. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah dari praktikum mata kuliah teknologi pengolahan susu. Adapun produk olahan susu yang saya ambil yang pertama yaitu Yakult. Yakult itu sendiri merupakan minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara memfermentasikan susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup, yaitu Lactobacillus casein shirota strain. Adapun proses pembuatan dari Yakult itu sendiri yaitu dengan cara memfermentasikan campuran susu skim dan glukosa menggunakan bakteri Lactobacillus casein shirota strain. Adapun kandungan yang terdapat pada Yakult, yang pertama, Yakult mengandung 0% lemak jenuh, 0% lemak total, 2% protein, 4% karbohidrat total, 10 gram gula, 10 mg garam atau natrium. Produk ini banyak terdapat di pasaran. Adapun produk olahan susu yang kedua yaitu susu bubuk. Di sini saya mengambil susu bubuknya yaitu merek Dankau. Pada susu bubuk, proses pengolahannya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama proses basah, yang kedua ada yang namanya proses kering, yang ketiga ada yang namanya proses pencampuran. Pada proses basah ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penerimaan susu segar dari koperasi unit desa atau dari peternak itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya tahapan pendinginan. Tahapan pendinginan ini bertujuan untuk menghambat aktivitas-aktivitas bakteri agar tidak dapat merusak susu. Yang ketiga, ada namanya proses pasteurisasi. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri, pembusuk, dan patogen-patogen yang menyebabkan penyakit. Yang keempat ada namanya tahapan pencampuran basah. Tahapan pencampuran basah di sini yang maksud adalah pencampuran dan pelarutan komponen padat dengan susu segar yang telah dipasteurisasi. Yang kelima ada yang namanya tahapan homogenisasi. Tahapan homogenisasi ini merupakan proses menyeragamkan ukuran-ukuran globula lemak yang terdapat pada susu. Yang kedua ada namanya proses kering. Proses kering terdapat juga beberapa tahapan. Yang pertama ada namanya tahapan evaporasi. Tahapan evaporasi merupakan proses penguapan air yang terdapat dalam susu untuk memperoleh susu padat dengan kadar kepadatan sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang kedua ada yang namanya proses pengeringan. Pada tahapan pengeringan ini yaitu mengeringkan susu kental yang telah dikabutkan menjadi susu bubuk yang kering dan halus. Yang terakhir ada yang itu proses pencampuran. Proses pencampuran merupakan proses yang dimana mencampur susu bubuk dengan bahan tambahan lainnya seperti gula, material premix, vitamin, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai
beberapa produk-produk olahan susu yang terdapat di pasaran. Saya Oknisa Putri dengan NIM 1805 40118. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.